Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ivana, Bu. Oh iya, dengan Ibu Ivana. Silakan duduk. Saya tutup pintu terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Jadi Ibu ada yang bisa saya bantu hari ini atau ada keluhan? Jadi saya kan mau menikah. Jadi sebelumnya tuh saya mau konseling tentang kesehatan reproduksi, Bu. Oh baik. Jadi maksud dan tujuan kita konseling hari ini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin untuk mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi seksual bagi para calon pengantin ya Ibu ya. Pernikahan itu apa sih? Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan juga perempuan ya Ibu ya. Bu. Kemudian hak-hak reproduksi dan seksual antara laki-laki dan perempuan itu adalah menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan juga reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan juga kekerasan. Untuk persiapan pernikahannya sendiri itu, ibu dan calon suami boleh mempersiapkan fisik, kemudian mempersiapkan gizi, screening status imunisasi TT, kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi, baik, ibu ataupun juga calon suami ya, Ibu, ya. Baik, Ibu. Nah, untuk tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan itu sendiri ada beberapa, Ibu. Jadi, contohnya itu, berteriak kepada pasangan, kemudian mendiamkan, kemudian juga membanding-bandingkan ke pasangan kita dengan, eee, keluarga ataupun saudara mereka sendiri, kemudian melakukan kekerasan secara fisik, seperti itu ya, Ibu, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang menjaga kesehatan jiwa dan juga harmonisasi nih, Bu. Sebagai pasangan suami istri, yaitu eh, menjaga perasaan kita tetap sehat, bahagia, menyadari kemampuan diri, dapat menerima orang lain apa adanya, kemudian merasa nyaman, dan juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian Ibu, saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan, yaitu bisa terjadi perdarahan perpaginam, kemudian sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri pada punggung, kemudian morning sickness atau mual muntah yang berlebihan, kemudian gerakan janin sedikit atau kurang bahkan tidak ada ya Ibu ya. Jika ada tanda-tanda seperti itu langsung saja ke, eee, fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, eee, saya akan menjelaskan tentang kondisi emosional ibu hamil, yaitu ibu hamil umumnya mudah mengalami perubahan suasana hati, mudah menangis, marah, atau cenderung lebih sensitif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang P4K, yaitu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, dengan pemasangan stiker yang merupakan upaya terobosan, untuk, penurunan angka kematian ibu, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi setiap ibu hamil akan dicatat, kemudian akan ditempelkan stiker di, depan rumahnya, seperti itu. Kemudian untuk persalinan sendiri, yaitu, proses alamiah yang terjadi, dengan adanya kontraksi rahim ibu, dilalui pembukaan untuk mengeluarkan bayi, seperti itu ya, Bu, ya. Pembukaannya nanti akan ada 1 sampai 10. Kemudian, saya akan menjelaskan juga tentang kanker, yaitu, penyakit ketika sel-sel abnormal membelah secara tidak terkendali dan juga menghancurkan jaringan tubuh yang lainnya.
Saya juga akan menjelaskan tentang IMD. Setelah persalinan seharusnya saya menjelaskan IMD, tapi tidak apa-apa. Jadi IMD ini adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sejak saat bayinya lahir. Seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang IMS, yaitu infeksi menular seksual, contohnya HIV/AIDS, yaitu virus yang merusak kekebalan tubuh yang dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada lagi, Bu. Tidak ada ya, baik. Saya akhiri pendidikan kesehatan kita hari ini. Selamat pagi ya Ibu ya.